Baik ya dari semuanya, mari kita melanjutkan kuliahnya. Hari ini kita akan mendiskusikan bersama-sama mengenai buku yang dieditori oleh Profesor M. Dawam Raharjo, yaitu yang berjudul Pesantren dan Pembaharuan, diterbitkan oleh LP3IS Jakarta dalam cetakan tahun 1995 ya. Bukunya warna merah. Silahkan adik-adik dilengkapi absensinya ya, dan juga syukur bisa membuat resume dari perkuliahan ini sehingga bisa meningkatkan nilai Anda di dalam nanti akhir semester, serta nanti kita bisa tanya jawab, sharing atau kritik atau masukan-masukan atau berdiskusi di forum-forum dunia maya yang lain, dunia WhatsApp atau dunia medsos yang lain, untuk memperkaya dan memberikan masukan tentang kelebihan dan kelemahan dari buku yang dieditori oleh Profesor Muhammad Dawam Raharjo, seorang alumnus UGM dan juga pernah mondok di pesantren Pabilan Magelang, dan beliau seorang ilmuwan sosial yang sangat terkenal di Jakarta ya, karena terlibat membesarkan LP3IS ini yang di zaman Orde Baru lembaga ini sangat konsen mendampingi pemerintah Orde Baru dalam memajukan ilmu-ilmu sosial dan ekonomi, serta juga melancarkan gerakan pembaruan di kalangan umat Islam, terutama di pesantren ini. Dalam buku Pesantren dan Pembaharuan ini ada banyak tulisan tokoh-tokoh baik dari internal pesantren maupun dari luar pesantren ya. Salah satunya yang terkenal adalah tulisan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia itu, yang berjudul Pesantren dan Subkultur atau Pesantren sebagai Subculture, atau Profesor Suyoto ya, tokoh pendidikan yang menulis Pesantren dan Alam Pendidikan Nasional. Juga ada tokoh Muhammadiyah Muhammad Habib Rizin yang menulis Ilmu dan Agama dalam Pesantren. Juga tokoh Nurul Majid, tokoh HMI ya, dan pernah mendirikan Universitas Paramadina, yaitu pesantren, tulisan tentang pesantren dan tasawuf. Juga M. Saleh Widodo serta Ali Saifullah mengenai pesantren Gontor dan pesantren pertanian. Dari tulisan-tulisan ini kita bisa mengetahui pikiran-pikiran dari tokoh ini yang bersambung dengan pandangan-pandangan Profesor Dawam Raharjo yang pada mulanya merasa gelisah dan pesantren gelisah dan galau dengan kondisi pesantren di tanah air, terutama pesantren-pesantren tradisional gitu ya, yang dianggap ketinggalan zaman, lalu kemudian tidak sejalan dengan semangat rezim Orde Baru pada waktu itu, sehingga tidak mendukung apa yang menjadi keinginan dari pemerintah Orde Baru untuk membangun masyarakat Indonesia, sebagaimana juga pesantren sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Dan tentu saja kegelisahan ini juga karena memang pesantren sebenarnya adalah lembaga pendidikan yang paling kuno, yang paling awal di Indonesia ini, yang merupakan lembaga yang menjadi induk dari seluruh ilmu agama dan pengetahuan yang pada mulanya menjadi rujukan masyarakat desa atau di daerah-daerah terpencil sebagai sarana bagi masyarakat kecil untuk berinteraksi dengan dunia luar. Itu biasanya memang lewat pesantren, terutama
kedudukan dan peran kiranya yang begitu intensif dalam berinteraksi dengan masyarakat lokal, terutama masyarakat pedesaan dan masyarakat kampung, sehingga pesantren mampu bertahan dengan kekuatan otonominya ini, dengan kekuatan lokal wisdomnya ini yang bertahan sejak berapa dapat lamanya, lalu kemudian mengalami pasang surut akibat dari persoalan sosial dan politik ya begitu. Lalu ketika pemerintah Presiden Soeharto menawarkan gagasan-gagasan pembaharuan di Indonesia ini dengan isu-isu modernisasi itu, sebenarnya pesantren pada mulanya curiga gitu ya, apakah pesantren mau disekulerkan atau diduniawikan, atau kecenderungan pendidikannya yang bersifat ukhrawi itu harus juga mengikuti pikiran-pikiran Pak Harto yang harus maju secara ekonomi dan sosial gitu ya. Seperti itu pesantren-pesantren besar itu ya, banyak yang curiga dengan gagasan-gagasan itu, tentang gagasan-gagasan modernisasi dan pembangunan itu yang merupakan ideologi dari Barat gitu ya, kalau pesantren itu, sehingga dianggap sekuler karena menduniawikan hal-hal yang religius menjadi bersifat materialistik begitu. Padahal pesantren sendiri selama ini dikenal sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi akhirat ya, ukhrawi ya, bertahan dengan nilai-nilai religiusitasnya itu, yang tentu saja pesantren sangat khawatir menjadi nilai religiusnya itu hilang menjadi nilai-nilai yang bersifat duniawi gitu ya, nilai-nilai kebatinannya menjadi berubah menjadi nilai yang berzahiriyah, hanya mengejar hal yang lahiriah dan materialistik itu. Tapi sebenarnya itu pandangan-pandangan seperti itu sebenarnya hanya ada di Eropa ya, karena proses sekularisme di Eropa yang memisahkan antara kerajaan Tuhan dengan kerajaan dunia gitu ya, atau negara dengan agama pada masa-masa abad pertengahan itu yang kemudian muncul ideologi pembangunan dan modernisasi itu. Tetapi kalau di Indonesia ini kan sebenarnya di pesantren itu sendiri tidak mengenal dikotomi ilmu itu, atau pemisahan ilmu antara ilmu agama dengan ilmu umum itu, karena memang di dalam pesantren sendiri ilmu-ilmu agama juga diajarkan untuk mengejar etos duniawi juga, seperti ilmu-ilmu muamalah syariat itu ya, dalam hal bekerja, ekonomi, atau ilmu-ilmu teologi dalam hal menyemangati orang Islam dalam membangun dunia Islamnya itu, atau dalam ilmu-ilmu akhlak, bagaimana orang berinteraksi sosial dengan etika sosial, tidak hanya berinteraksi dengan Tuhan tapi juga berinteraksi dengan manusia. Jadi dari kegelisahan-kegelisahan itu ya, buku ini kemudian diterbitkan, sehingga Profesor Daurajo dan teman-temannya ini, para cendekiawan baik dari kalangan pesantren besar seperti NU, Gus Dur ini dan teman-temannya ini, dan juga dari luar pesantren, terlibat menjembatani antara alam pikiran pesantren yang dianggap masih tradisionalistik itu dengan alam pikiran Orde Baru yang melancarkan gerakan modernisasi dan pembangunan pada saat itu gitu ya. Makanya kemudian Menteri Agama pada waktu itu mungkin siapa ya, Muki Ali, Munawir Sazali, Alam Syar atau Prawira Negara itu sangat konsen dan bersemangat sekali untuk dalam tanda kutip menjadikan pesantren sebagai sasaran pembangunan yang sebenarnya pada mulanya sangat dicurigai oleh pesantren itu sendiri, terutama pesantren-pesantren besar yang memang punya pengaruh yang besar dan kontribusi yang besar terhadap Republik Indonesia ini, seperti pesantren Gontor, pesantren Pacitan ya, pesantren Tebu Ireng, pesantren Tegarejo, atau pesantren Muntilan, atau Congol, pesantren di Cirebon dan sebagainya. Itu hampir semuanya pesantren-pesantren ini curiga dengan ide-ide modernisasi dan bangunan itu. Nah,
Buku ini mencoba menjembatani alam pikiran pesantren yang dianggap masih tradisionalistik dan berorientasi ukhrawi itu dengan alam pikiran pemerintah Orde Baru yang menggalakkan modernisasi dan pembangunan yang berarti adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat itu. Sehingga mau tidak mau LP3S kemudian menjadi fasilitator dan memberikan warna baik kepada pemerintah Orde Baru maupun kepada pesantren itu sendiri. Sebenarnya memang di dalam dunia Islam ini tidak ada dikotomi seperti dunia Barat yang bersifat sekularistik, yaitu antara kerajaan Tuhan dengan kerajaan dunia itu ya. Di pesantren tidak mengenal itu karena ilmu agama itu juga bagian dari ilmu umum. Hanya karena proses-proses modernisasi inilah kemudian di Indonesia ini karena pemerintah Hindia Belanda mendatangkan sistem-sistem pendidikan baru, maka pendidikan-pendidikan pesantren yang dianggap tradisionalistik dan kolot itu kemudian diantitesis gitu ya dengan munculnya pendidikan klasikal modern itu, yaitu madrasah-madrasah yang bersifat berjenjang, berkelas gitu ya, atau sekolah-sekolah umum atau madrasah diniyah dan sebagainya. Itu sebenarnya pendidikan klasikal yang merupakan antitesis dari pendidikan pesantren yang pada mulanya tidak memiliki kelas ya, berjenjang seperti itu, karena hanya mengenal sistem pendidikan Bandongan dan Sorogan itu. Nah, dari sini kemudian lama-kelamaan kemudian kalau lihat dari pikiran-pikiran Dawam Raja itu memang Dawam Raja mengajak pesantren untuk melakukan pembaharuan dan perubahan-perubahan sosial gitu ya, ketika menghadapi zamannya, terutama tantangan modernisasi dan ideologi bangunan yang dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru itu. Sehingga mau tidak mau kemudian muncullah gagasan-gagasan tentang modernisasi pesantren ini dengan memberikan keterampilan kepada para santri, tidak hanya mengaji ilmu kitab kuning gitu ya. Kalau lihat tulisan-tulisannya itu, jadi keterampilan menjahit, keterampilan dagang, keterampilan bercocok tanam. Bahkan ada pesantren itu yang dimana Bogor seperti yang Darussalam ini pesantren pertanian yang mengajarkan santrinya tidak hanya mengaji kitab kuning tetapi juga mengajar agro ekonomi pertanian gitu ya. Juga pesantren Gontor yang mengajarkan bahasa Inggris, juga pesantren Tebu Ireng yang mengajarkan pendidikan guru ya, guru untuk sekolah umum mualimat itu seperti di Muhammadiyah itu ya, atau pendidikan di pesantren Sumatera Tawalik itu yang juga banyak mendidik untuk guru-guru itu ya, mualimin itu. Sehingga kemudian lambat laun gagasan-gagasan Dawam Rajo pada tahun 80-an ini kemudian diterima oleh pesantren ya. Mau tidak mau pesantren akhirnya juga menerima perubahan sosial itu. Bahkan di penghujung akhir pemerintah Orde Baru ini lahir pusat informasi pesantren itu ya. Ada koran masuk pesantren, puskesmas masuk pesantren, bahkan lembaga pendidikan itu ya, SD, SMP, SMA itu masuk pesantren, sehingga berdiri di tengah-tengah pesantren itu dan menjadi bagian dari pondok pesantren itu. Makanya kemudian memang tidak mudah mengelola pesantren ketika berhadapan dengan isu-isu pembaruan dan modernisasi ini. Di satu sisi pesantren harus mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya yang bertumbuh pada pengajaran tradisi kitab kuning dengan membangun lembaga-lembaga yang berpusat pada kiai dan hubungan santri. Sementara di sisi lain pesantren juga harus menerima lembaga modern yang bersifat kolegial, di mana hubungan murid dan guru itu lebih bersifat hubungan rasional daripada hubungan emosional seperti kiai dan santri, dengan munculnya sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan universitas di lingkungan pesantren seperti di Gontor atau di pesantren-pesantren lain ya, di pesantren Somalangu sana Kebumen, atau di pesantren Kaliwungu Kendal sana, atau di pesantren mana di Jogja ini juga banyak ya, di pesantren Wahid Hasim, atau di
yang mengadopsi dua model pendidikan tradisional dan pendidikan modern di dalam satu atap, yang kemudian pendidikan modern itu menjadi bagian dari pesantren. Jadi saya kira gagasan-gagasan bukunya yang diadai Profesor Damarjo tentang pesantren modern ini cukup berhasil ya, sehingga mendorong pesantren terlibat dalam perubahan sosial pada masa Orde Baru. Lalu kemudian pesantren melakukan perubahan sosial besar-besaran dengan membangun model pesantren dengan beragam jenisnya. Ada pesantren yang mengadopsi pendidikan modern dengan pendidikan SD sampai perguruan tinggi, ada pesantren yang berbasis pada agroindustri yaitu berbasis pertanian, ada yang pesantren berbasis perikanan, ada yang pesantren entrepreneurship yang membangun usaha-usaha dagang, ada pesantren yang menyediakan pendidikan guru ya, guru agama bagi sekolah-sekolah umum. Juga ada pesantren-pesantren yang ke depan ini akan terjadi perubahan-perubahan yang besar gitu ya, pesantren industrial gitu ya, yang menyokong pembaruan-pembaruan tentang industrialisasi masyarakat itu. Terlebih lagi di masa sekarang ini pemerintah Jokowi melancarkan gerakan kemandirian pesantren ini. Mau tidak mau pesantren tidak lagi terlibat dalam politik praktis atau tergantung lagi kepada subsidi negara atau kepada donatur lain, tapi mau tidak mau pesantren harus punya usaha-usaha sendiri yang bisa membuat pesantren itu mandiri sehingga memiliki pendapatan yang pendapatan itu, usaha-usaha itu bisa dipakai untuk membiayai pendidikan pesantren itu, mengoperasionalkan sistem pendidikan pesantren itu untuk membiayai keluarga kiainya, para santrinya ini yang memang lebih bersifat sosial ya, lebih merupakan refleksi dan tindakan praktis dalam sebenarnya ya, dalam teologi pembebasan ini, karena memang kebanyakan santri ini berlatar belakang dari kelas menengah ke bawah gitu ya. Pada awalnya itu orang-orang desa itu, baru kemudian setelah pesantren mengalami modernisasi, sebagai kemudian gagasan-gagasan bahwa Damarjo ini, banyak juga kelas menengah elit muslim ini yang mulai mengenyam pendidikan pesantren seperti yang terjadi di Bogor atau di Gontor atau di Tipurang sendiri. Banyak sekali kelompok menengah muslim ini yang tentu saja berbeda kehidupannya dengan orang desa gitu ya, karena mereka mungkin lebih agak meriayi atau agak manja gitu ya. Jadi tidak mudah ya ketika santri-santrinya itu mengalami perubahan kelas dari kelas bawah menengah ke bawah ke kelas menengah atas gitu ya. Banyak kalangan elit muslim yang mulai belajar di pondok atau mondok di pesantren itu karena sudah mempercayakan pesantren juga mengalami perubahan dan pembaharuan serta modernisasi yang juga mengadopsi sistem pendidikan modern yang tidak kalah dengan sistem pendidikan di luar pesantren itu. Saya kira itu saja ya adik-adik semuanya. Kita akhiri pertemuan ini. Jangan lupa Anda buat resume dan absennya juga. Serta kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari virus corona dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.